Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader. Kembali lagi bersama saya Bella dari Java Global Futures di webinar Formula Forex untuk Pemula, dan hari ini kita bersama dengan Pak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi, gimana kabarnya Pak? Selamat sore Pak Swendi. Halo, selamat sore Bella dan teman-teman semua. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan belajar analisa market untuk pemula biar nggak asal entry. Jadi hari ini kita akan bahas analisanya baik dari segi fundamental maupun dari teknikal ya Pak Swendi. Oke. Nah, webinar formula ini untuk Bapak Ibu yang baru hadir, Ya, khusus untuk pemula ya, oke. trader pemula, dan untuk belajar dasar-dasar dari trading forex, gimana caranya analisa dan menghasilkan profit dari trading forex dan gold. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik belajar gimana sih caranya menghasilkan profit dari trading forex dan gold, bisa mengikuti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, untuk Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar hari ini, wajib menggunakan nama asli ya pada akun Zoom-nya. Jadi yang belum ganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu atau di-info ke saya melalui kolom chat. Oke, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, kita langsung aja mulai webinar sore hari ini. Silakan Pak Swendi. Baik. Oke, terima kasih Bella dan semua teman-teman. Baik Bapak Ibu semua, salam kenal semua ya dengan saya, analis dari Java Global Futures. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, tema kita di webinar edukasi. Jadi ini bersifat edukasi ya. Bisa perbaikin. Ya, jadi ini bersifat edukasi untuk pemula. Sekali lagi, edukasi untuk pemula. Jadi kalau Bapak Ibu memang pemula ya, eh, topik-topiknya memang sudah disesuaikan. Oke, Bapak Ibu, jangan apa sungkan untuk bertanya. Misalnya mau bertanya, eh, ada yang tidak mengerti tentang misalnya cara menganalisa teknikal gitu ya, baik lewat ada support, resisten, garis-garis dan lain-lain indikator, boleh tanya aja. Boleh tanya langsung nanti atau di chat ya, ketik di chat ya. Oke, jadi pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, saya juga sudah bawakan materi untuk analisa teknikal untuk pemula ya. Dan kalau untuk hari ini bisa di yang lebih dasar lagi atau lebih pemula juga ya. Baik. Oke, kita akan ini ya. Oke, jadi kalau kita sebagai pemula nih, ini sebenarnya bukan buat pemula aja Bapak Ibu sekalian. Kalau namanya trading, ya kita memang harus tahu arah tren ya. Setuju ya, arah tren. Karena yang paling menentukan itu kan tren ya. Tren itu kan ibarat kayak satu jalan yang besar gitu ya, jalan yang kita apa? Misalnya kita lagi lewati nih ya. Misalnya marketnya sebenarnya arahnya lagi ke Bogor, misalnya ke Bogor gitu. Terus apakah kita dalam perjalanan yang sama menuju Bogor? Nah, itu kan berarti kita sesuai dengan arah market. Tapi jangan sampai misalnya market
arahnya mau ke Bogor, terus kita pergi ke Bandung, ya beda-beda jalan ya. Oke, jadi dari mana kita tahu arah market itu bisa dilihat dari teknikal. Teknikal itu apa? Teknikal adalah grafik-grafik. Jadi kita menganalisa pergerakan market harga lewat grafik-grafik yang ada di MetaTrader ini, gitu ya. Oke, jadi nah sekarang saya mau bahas dulu tentang tren ya. Kalau kita atau Bapak dan Ibu paham betul dengan tren, ini sebenarnya udah 50%. 50% menguasai teknikal atau bukan menguasai lah, maksudnya paham lah secara secara teknikal udah paham gitu ya. Karena inti yang paling utama kan adalah tren. Nanti setelahnya misalnya ada yang namanya support resisten, ada yang namanya apa koreksi gitu ya, ada yang namanya pullback dan lain-lain ya. Oke, 10 menit paham arah tren dengan benar. Coba gimana nih ya? Ini sebenarnya materi-materi yang sudah disampaikan di sebelum-sebelumnya ataupun di video-video juga. Oke, saya akan persingkat ya supaya kita langsung ke apa namanya intinya nih. Oke, jadi tadi sudah saya bilang, jadi tren itu seperti perjalanan ya, perjalanan arahnya mau kemana gitu. Itu kan pasti pasti ada namanya perjalanan ada arahnya ya kan. Jadi kayak pergerakan market juga ada arahnya mau naik atau mau turun gitu. Jangan misalnya gini, wah turunnya cuma dikit, ternyata naiknya banyak. Itu berarti kan sebenarnya arah trennya naik gitu ya. Oke. Oke, jadi pola ini adalah misalnya ini namanya tren harga ya. Nah, pola pergerakan harga dapat berbentuk tren naik maupun tren turun. Setuju ya, Bapak Ibu? Jadi tren itu ada dua, tren up atau tren down. Tren up itu artinya tren naik atau bullish, tren down itu turun atau bearish. Nah, ini kalau kita bicara tren apa nih? Ini tren apa, Bapak Ibu? Tren naik ya. Ini tren naik. Jadi kalau tren naik itu ditandai dengan apa? Dengan pergerakan yang semakin tinggi ya. Ini topnya nih, top yang pertama ya. Ini bottom yang pertama. Lalu ketika harga turun ya, ini adalah membentuk low-nya, dia lebih tinggi daripada low sebelumnya di sini. Ya, lalu ketika dia naik, nah top yang pertama, top ini harga tertinggi ya, bisa top, bisa higher ya, dilewatin. Nah, ini jadi apa? Jadi higher high, HH ya, higher high atau level tertinggi baru yang lebih tinggi daripada tertinggi sebelumnya. Kemudian kan harga itu nggak lurus gini ya, harga nggak lurus, tapi harga itu kan bentuknya naik turun naik turun naik turun naik turun gitu kan. Oke, ya jadi eh, kita lihat nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau untuk tren seperti ini ya bisa dipahami bahwa kalau kita tahu tren naik maka dia harus apa? High-nya lebih tinggi. Lalu ketika turun membentuk low, low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Lalu naik lagi, high sebelumnya dilewatin lagi ya. Misalnya nih, ini harga harga emas ya, harga emas misalnya di sini 3345 misalnya. Ya, terus harga sekarang naik lewatin 3345 misalnya berapa? 3351 misalnya. Nah, ini berarti new high-nya ini ya, higher high, ini high sebelumnya, ini high sebelumnya. Jadi selalu lebih tinggi, lalu waktu turun juga candle-nya gitu ya, atau ekor candle-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini namanya adalah struktur market bullish. Ya, struktur market apa? Bullish ya. Oke. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Sebentar, ini agak macet. Oke ya. Baik, ini udah dipahami ya. Oke, kita lanjut. Bentar, saya hapus dulu angka yang tadi. Baik, sekarang sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kita pelajari tren turun ya. Tren down itu seperti apa? Kita lihat. Oke, tren down itu seperti apa? Kita lihat nih, jadi harga itu menurun ya, menurun pergerakannya. Baik dari membentuk low-nya ya, membentuk low-nya nih, turun low ya, bottom, lalu kan dia naik ya. Nah, ini adalah swing high-nya atau harga tertingginya. Nah, ditandai dengan apa ketika tren turun yang berlanjut adalah ketika harga turun ya lebih rendah daripada low sebelumnya atau harga terendah sebelumnya itu dilewatin ya. Nah, dilewatin lalu dia naik lagi membentuk apa namanya swing high atau harga tertingginya.
Nah, ternyata berhentinya di sini nih. Di bawahnya tertinggi sebelumnya. Lalu turun lagi, low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi selalu yang namanya apa? Lower, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya, kalau lower selalu low, lower 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 itu namanya tren turun atau tren bearish. Jadi selama tren turun atau tren bearish, maka kalau ada posisi sell kita bisa pertahankan. Tapi kalau ada posisi buy kita jangan pertahankan. Kenapa demikian? Karena ini bisa terjadi apa? Pembalikan arah. Kalau Bapak Ibu misalnya ada posisi buy gitu ya. Tapi ternyata melihat struktur market begini. Ya lower high, lower low, lower low, lower high, lower selalu low, 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 low. Maka itu adalah indikasi tren turun gitu ya. Oke. Ya, jadi dipahami untuk tren ya Bapak Ibu ya, itu dua tadi itu adalah struktur, jadi struktur market ya. Dipahami struktur market, dipahami baik di Ibu Bapak Ibu bisa coret-coret gitu ya. Kalau naik selalu higher, higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau turun selalu lower high, lower low gitu ya. Nah, tren. Misalnya trennya naik nih, terus harga sekarang lagi naik itu namanya impuls. Misalnya trennya naik tapi harga sekarang lagi turun itu namanya korektif gitu ya. Impuls itu pergerakan yang searah dengan tren, korektif itu pergerakan yang berlawanan dengan arah tren. Jadi ada tren besar ya, terus harga misalnya tren besarnya lagi naik, misalnya ini tren besarnya naik ya. Nah, terus ini impuls. Nah, ini korektif. Ini impuls, ini korektif. Ini impuls, ini korektif gitu ya. Oke, mudah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya kita tahu tren yang besarnya naik, jadi kita kalau misalnya mau buy, buy-nya harus saat kondisi lagi pas koreksi ya. Koreksi, lalu nanti misalnya di sini ada, ada support. Oh, di sini ada mungkin pakai indikator. Oh, di sini ada garis trend line dan lain-lain. Nah, di situ tertahan baru kita bisa buy. Oke, jangan langsung buy dan sell dulu ya. Kita pelajarin untuk dasar-dasar teknikalnya dulu. Biar Bapak dan Ibu menguasai, jangan cuma kulit-kulitnya aja ya. Nah, ini dia. Ini tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau ini pas lagi tren turun ya. Ini tren turun nih misalnya. Udah diidentifikasi trennya turun. Saat bergerak harga lagi turun, itu namanya impuls sesuai dengan tren. Terus harga lagi naik, itu namanya korektif. Karena yang berlawanan dengan arah tren. Ya, di setiap tren selalu ada impuls, ada korektif, ada impuls, ada korektif, selalu ada gitu ya. Oke. Kalau ada mau pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu bisa ketik di chat, boleh ya. Oke, kita lihat. Ya, ini impuls tuh seperti ini ya. Ini kan trennya naik ya. Kenapa naik nih? Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau jelasin? Kenapa ini naik, Bapak Ibu? Mungkin kalau ada, silakan. Kenapa ini naik gitu ya? Mungkin, ayo sambil melatih lah. Misalnya, oh ya saya jadi ngerti nih kenapa ini naik gitu. Ada yang mau? Ada yang mau jelasin, Bapak Ibu? Tapi kalau nggak ada, saya skip ya. Kita lanjut aja ya. Kenapa dia naik? Karena kita lihat ini higher ya. Ini lower. Higher-nya dilewatin di break ya sampai sini. Nah, ini berarti higher high. Higher high. Maksudnya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Lalu turun korektif ya. Ini impuls, ini korektif. Nah, low-nya sampai sini. Lebih tinggi daripada low sebelumnya. Terus dia naik lagi sini. Nah, lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ya kan? Lalu dia turun lagi sampai sini. Lebih tinggi daripada low sebelumnya. Lalu dia naik lagi sampai sini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Turun lagi sampai sini lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi selalu ada yang namanya higher, higher. Ini namanya higher high, higher low gitu ya. Oke. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Aman ya sampai sini ya? Kalau ada yang mau bertanya silakan nih ya sebelum apa namanya? Sebelum di skip lanjut ke slide berikutnya. Apakah ada yang mau nanya? Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini dasar, tapi ini adalah basic banget ya. Maksudnya eh, basic daripada struktur market gitu. Oke. Ya, ini udah tahu, ini udah korektif ya udah. Ya. Sekarang tren. Oke, tren itu ada yang namanya trennya trennya
berkelanjutan, misalnya naik, ya kan? Terus naik bisa berlanjut, misalnya nanya ini mau naik apa turun gitu kan? Suka ada pertanyaan kan? Bisa naik berlanjut kalau misalnya level tertingginya di break lagi, ya kan? Tapi bisa jadi trennya apa namanya berhenti atau balik arah kalau misalnya harga nggak membentuk lebih tinggi dan tiba-tiba low-nya di bawah low sebelumnya. Itu ciri-ciri jadi balik arah gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat, jadi tren itu ada dua, ada tren continuation, ada juga tren reversal atau balik arah. Nah, kalau tren reversal mengacu pada selalu pada top dan bottom. Top itu harga tertinggi, bottom itu harga terendah. Terendahnya gimana? Masih dilanjutin apa enggak? Atau tertingginya gimana? Masih dilewatin apa enggak gitu ya. Perhatikan itu ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat di MetaTrader-nya ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh di mana pergerakan harga ya, pergerakan harga ini berbalik arah. Ada pertanyaan dari Pak Yeremia Joshua, ini namanya bagus banget. Itu dilihat dari periode berapa lama umumnya, berapa lama mungkin time frame lah ya, time frame. Nah, kalau time frame itu kita kalau untuk lihat apa pergerakan arah tren tentunya itu ada time frame yang besar, jangan time frame yang kecil. Contoh time frame besar itu apa? Time frame H4 dan D1. Tapi kalau yang intraday itu berarti H1 ke bawah ya. Nah, kalau ini anggap nih misalnya ini kita lihat di H4 gitu ya. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, kita lagi melihat di harga di H4 nih. Ini kan naik ya. Ini naik. Nah, ini naik. Nah, ini kan puncaknya. Nah, kalau Bapak Ibu ada posisi buy nih, misalnya wah saya dapat buy di sini nih. Karena kan ini udah lewatin. Nah, terus dia koreksi. Forex-nya berhenti di sini lebih tinggi dari bottom ini. Berarti saya buy di misalnya gitu ya, saya buy di sinilah pokoknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, lalu misalnya TP-nya di sini. Ini ada target nih misalnya TP ya. Targetnya di sini misalnya gitu. Wah, harga sampai sini nih. Wah, harga bisa sampai sini. Misalnya ini apa? Misalnya ini gold ya. Gold di sini misalnya harga 3.400. Ya, ternyata harga waktu naik di sini cuma sampai 33.90 gitu. Misalnya gitu. Wah, gimana nih gitu ya. Oh, ntar saya tunggu deh harga sampai 3.400. Ternyata harga koreksi turunnya ternyata lebih rendah daripada harga low tadi yang sebelumnya atau bahkan di bawah yang posisi buy kita ya. Nah, ternyata di bawahnya. Nah, ini apa? Indikasi. Ini baru indikasi. Tapi pertama kalau dia bentuknya lower low di bawah low sebelumnya, maka itu indikasi bahwa wah tren ini jadi lemah. Tren naiknya jadi lemah. Lalu kemudian harga naik ya. Nah, harga naik, wah ternyata harga tertingginya ya level high-nya cuma sampai sini. Di bawahnya ini, waduh, ini jangan-jangan bakal balik arah misalnya gitu ya. Berarti apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita lagi udah ada posisi buy, ini kan dari sini buy-nya kan, sampai sini kan masih profit ya kan. Memang TP-nya di sini. Nah, ini kita bisa siap-siap close profit. Ya, artinya apa? Posisi profitnya ditutup aja. Ya, kenapa? Karena ini udah ada indikasi satu lower low di bawah low ini kan, satu lagi lower high di bawah high sebelumnya. Jadi kita tutup posisi entry posisi buy kita masih untung profit ya kan. Nah, kalau enggak, kalau misalnya harga lagi turun nih kita pantau terus, kita lihat wah harga berhenti di sini. Nah, ini aja udah di bawah harga open buy kita berarti apa? Posisinya udah mulai Loss. loss. Betul, Pak. Ya. Udah mulai loss. Mungkin ini belum SL, SL-nya mungkin di bawah sini ya kan SL-nya. Tapi ini mulai floating loss jadi merah. Nah, waktu lihat floating loss kan gini, ini kan masih aman, mungkin masih masih pede. Wah, ini kan trennya naik gitu kan. Tapi kan indikasi di sini dalam rangkaian candle turunnya sampai sini low-nya. Terus rangkaian candle misalnya berapa candle gini naik berarti di sini habis itu candle mulai turun. Berarti ini high-nya. High-nya ternyata di bawahnya. Nah, itu indikasi bisa jadi reversal dari uptrend menjadi downtrend. Itu ciri-cirinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan ciri-ciri tren naik tren mau berubah naik turun itu bukan pakai indikator sama sekali ya. Kita nggak usah pakai indikator, harus menguasai yang namanya struktur market seperti ini gitu ya. Karena dengan kondisi begini aja nggak pakai indikator sekalipun kita udah tahu ini mau naik apa mau turun atau balik arah dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini namanya continuation. Kalau tadi adalah reversal ya, balik arah.
Nah, ini dia. Jadi ini bottom berarti ini apa namanya top ya kan, bottom lagi ya kan. Naik. Nah, ini kan masih itu ya. Jadi ini masih berlanjut nih, high-nya masih dilewatin, terus turunnya juga masih di atas. Nah, berarti ini tren naiknya masih terjaga ya. Tren naiknya masih continue gitu. Jadi kalau kita posisi buy, kita masih aman, masih kita lanjutin nih gitu ya. Misalnya gini, kan kalau kita pasang buy dan sell kan kita suka pasang TPSL. Mungkin kita nggak selalu mantau harga, kita pergi, kita jalan, kita makan dan lain-lain. Tapi kan pas lagi kita lagi mantau harga, oh ini buy saya masih jalan nih gitu ya. Tapi kalau pas lagi kita lihat, oh buy-nya mau balik arah, nah itu kita bisa eksekusi manual juga. Nah kalau dalam kondisi seperti ini ya, ini adalah continuation seperti tadi saya bilang. Karena trennya masih terjaga ya, higher, higher gitu ya. Jadi selalu higher, 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 higher gitu ya. Nah, seperti ini maka posisi buy-nya masih aman kalau kita punya posisi buy. Atau yang masih mau nyari buy, ini masih aman selama ya mau nyari buy-nya selama misalnya waktu harga koreksi turun, turunnya ternyata masih di atasnya low sebelumnya. Di area turun itulah kita bisa cari posisi buy. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, sederhana tapi ini inti ini ya. Oke, ini terjadi breakout structure, breakout structure, breakout structure. Tapi kalau misalnya harga balik arah itu terjadi namanya change of character ya, berubah karakternya dari bullish menjadi bearish. Nah ini ya, tadi reversal. Nah ini, sorry ya, ini tadi ya dipahami ya Bapak Ibu. Nah topnya lalu lebih rendah, yang sorry ini tren turun lalu tiba-tiba ya ini memang masih topnya masih paling bawah nih, tapi lihat ya top dan bottom dan top terakhir. Nah, top terakhirnya ternyata lebih tinggi daripada top sebelumnya, ya kan? Nah, ini kan masih satu indikasi, waduh, ini masih turun apa enggak nih gitu kan? Ternyata ini high-nya dilewatin. Nah, kalau ini apa namanya? Ini terjadi change of character karena dari bearish bisa menjadi bullish ya. Lalu dia turun berapa candle mungkin 1, 2, 3, 4. Nah, low-nya di sini. Lalu candle-nya naik. Nah, berarti ini adalah bottom-nya. Ternyata bottom-nya di atas bottom sebelumnya atau di atas low sebelumnya. Waduh. Ini indikasi pertama, ini indikasi kedua. Jadi mau ini lagi bearish ya kan, lagi bearish pun, tapi kalau udah ada kondisi seperti ini, kalau ada posisi sell, baiknya gimana? Close saja. Kalau lagi masih floating profit, close profit manual saja nggak apa-apa. Meskipun udah pasang TP dan instan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Yuk kita lanjutin lagi. Ada pertanyaan nih Pak dari Pak Bambang di kolom chat. Misalnya Bambang lagi Herdi. lihat Oh ya. di time frame H1 untuk memutuskan tren yang continue atau reverse, nunggu current candle close atau di tengah candle, misalnya current candle sudah jalan 30 menit. Oke, jadi kalau kita misalnya Pak Bambang acuannya pakai H1, maka lihatnya juga di H1 ya supaya apa? Terkonfirmasi. Lalu harus menunggu close candle atau enggak? Menunggu close candle. Kenapa? Karena kalau enggak close candle ya itu nanti bisa jadi bukan breakout ya. Misalnya ini kan high sebelumnya. Misalnya ini candlenya begini Pak Bambang. Waktu Bapak lagi lihat nih, misalnya ini menit menit berjalan sekarang misalnya 16.28 gitu ya. Harga naik lagi di sini gitu ya. Lagi di sini. Wah, udah lewatin harga ini nih. Saya buy aja deh, buy. Ternyata pas jam 5 harga harga balik ke bawah sini ya. Terus body candle-nya begini, Pak. Tuh ya, body candle-nya begini. Jadi ya gimana? Di bawahnya si resisten ini. Di bawahnya high ini berarti gagal ini, Pak. Ya, gagal break. Nah, jadi dia bakal apa? Turun lagi. Tapi kalau body candle-nya seperti ini ya, Engulfing. Itu kan itu inverse hammer ya. enggak, itu bukan acuan, itu saya gambar sendiri. Ya, itu Oh, yang oke. saya gambar sendiri. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, body candle-nya di atas, nah gitu ya. Nah, body candle-nya di atas ini baru namanya apa? Ini baru namanya breakout Break ya, break. breakout gitu ya. Tapi kalau body candle-nya close-nya di bawahnya ini gagal break ya. Jadi itu bisa jadi namanya signal palsu ya. Jadi makanya penting untuk kita menunggu close candle gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat lagi.
Nah, kalau ini dari gambar grafiknya ya. Jadi sama seperti tadi, ini rangkaian candle ya, tidak satu candle tapi rangkaian candle ya. Lalu candle terakhirnya ya, low-nya di sini, lalu ada candle high-nya. Jadi ini adalah bottom ya, naik, lalu ini di sini candle terakhir, lalu candle terakhirnya turun ya, berarti ini puncak. Kita lihat, jadi nah puncaknya tuh ini menurun ya, menurun sama kayak tadi. Lalu ternyata candle terus naik melewati ini. Inilah yang namanya reversal gitu ya. Nah, ini kan close-nya udah jelas nih. Ini high-nya ya. Ini high apa namanya? Ini close posisinya di sini, close candle-nya. Oke, jadi di atas ini. Ini udah confirm nih ya. Ini udah new high. Lalu koreksi turun ya, lebih tinggi daripada ini. Berarti ini dari posisi bearish trend terjadi ini ya, change of character ya. Change of character artinya ada perubahan karakter dari karakter bearish, karakter down apa? Downtrend menjadi uptrend atau naik. Lalu naik lagi dia. Terus melewati level tertinggi ini. Ini namanya apa? Break of structure gitu ya. Lebih tinggi cus. Nah, ini posisi buy-nya adalah setelah lewatin high ini ya. Jadi ini udah pertama dia udah lewatin high ini, terus juga swing low-nya atau bottom-nya di atas bottom sebelumnya. Kita nunggu nih. But begitu dia lewatin ini ya, ini closing candle-nya nih kan. Nah, kita bisa ambil posisi buy. Gitu ya. Oke, jadi dipahami dulu Bapak Ibu sekalian untuk strukturnya seperti ini ya. Jadi ini ada rangkaian candle-nya seperti itu ya. Jadi kita pahami bottom-nya ya, top-nya, bottom-nya, top-nya gitu ya. Bottom itu adalah terendah, top itu tertinggi gitu. Oke, ya sebentar saya sambil cek signal ya. Ini tadi saya sambil ada signal gold, udah kena TP signalnya. Ya, signal goldnya udah kena TP. Sambil kasih signal soalnya tadi sebelum webinar ya. Oke, nanti kita juga bahas kenapa tadi cara kasih signal ya, atau cara analisa. Nah, yang berikutnya adalah pakai garis trendline ya. Garis trendline ini udah ada di MetaTrader ya, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan kita yang ciptakan tapi udah ada. Ini bisa membantu kita secara kasat mata gampang melihatnya adalah bahwa oh ini trennya naik, oh ini trennya turun. Kenapa? Dari garis trendline yang sudah kita gambarkan. Gitu ya. Nah, garis trendline itu ya kalau resisten berarti tertinggi dengan 2 titik aja. 1, 2, kita tarik garisnya, kita set. Nah, seolah-olah titik ketiganya kayak ngikutin garis trendline. Ya, siapa yang pernah kayak gitu? Ya, oke. Ya, kita lihat lagi. Ini mudah sekali ya, trendline ini mudah sekali. Bisa digunakan oleh siapa saja. Lalu trendlines itu ada juga yang trendlines-nya apa diagonal gitu ya. Ya, ada juga yang apa trendline-nya garis horizontal gitu ya. Nah, garis horizontal bisa juga buat menghubungkan misalnya support itu dia ambil dari titik-titik terendah atau juga dari body candle dari apa namanya level-level terendah. Jadi bisa titik-titiknya ataupun body candle-nya. Demikian juga dari resisten, baik itu titik tertingginya ya, maksudnya puncak-puncak harga ataupun body candle daripada harga-harga tertingginya. Ya, dihubungkan nanti bisa menentukan ada support, ada resisten. Ya, ini adalah puncaknya ya. Nah, jadi bisa dihubungkan. Nah, ini menentukan. Nah, gitu ya. Atau pakai body candle juga bisa. Nah, dengan Bapak Ibu menghubungkan aja nih garis-garis ini, maka bisa tahu nih, oh ini lagi trennya naik. Mudah kan? Nanti bisa balik arah kalau misalnya harganya break daripada atau keluar daripada garis trendline tersebut. Ini kan lagi naik, ya. Berarti bawahnya adalah support. Kalau harga jebol ke bawah, jebol support, ya maka dia akan bergerak turun, gitu ya. Nah, ini adalah contoh, ini kan contoh ya. Ini USD JPY weekly. Nah, kalau weekly turun satu candle aja itu kan ratusan pip ya. Berarti masih ada peluang turun lagi ratusan pip ke bawah. Gitu. Ini kalau weekly ya, kalau daily H4 tentunya disesuaikan. Kalau H1 ya mungkin cuman ambil
ya 20-30 pips. Tapi kalau H4 bisa lebih ya. Tapi kalau D1 bisa apa namanya puluhan sampai seratusan pip gitu. Oke. Ya, ini trendline mudah sekali untuk trendline digunakan ya. Ada yang belum tahu cara menarik garis trendline? Ya, mungkin dari apa? Di laptop atau di apa? Kalau di laptop mungkin bisa kelihatan, tapi kalau di mobile mungkin ya. Oke, silakan kalau ada mau pertanyaan ya Bapak Ibu, nanti kalau materi yang ini udah selesai, slide-nya kita ke MetaTrader-nya ya. Oke, ya ini trendline dan apa namanya garis garis support resisten horizontal ya. Ini bisa dilihat mudah ya. Ya. Nah ini cukup ada dua titik ya, dua titik level low dengan low, dua titik aja ya, dua titik ya bottom dengan bottom kita tarik garis set. Nah, ini kan namanya support support trend line ya. Nanti seolah-olah harga akan turun ke sini gitu ya, naik lagi nanti akan turun lagi ke sini gitu. Seolah-olah padahal bukan kita yang menentukan dia akan turun ke situ, tapi kita cuma menghubungkan dua titik aja gitu ya. Dua titik tuh ya kan? Tuh. Jadi selama harga masih di atas dari garis support trend line ya, selama harga masih di atas itu apa yang terjadi? Maka masih uptrend atau masih bullish trend atau masih tren naik ya tuh ya. Jadi selama harga masih di atas trend line masa dia masih terjaga trennya naik, tapi kalau nanti udah jebol garis trend line-nya maka dia akan bisa berubah arah dari naik menjadi turun gitu ya. Menarik ya Bapak Ibu ya, mudah menentukan support dan resisten atau arah tren dengan garis-garis. Oke, kita akan ini ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita ke MetaTrader dulu. Oke, kita ke MetaTraders. Ya, kita lihat. Ya, ada banyak cara sih sebenarnya untuk kita tahu apa namanya menentukan arah tren ya, atau analisa teknikal sederhana. Oke, ini adalah grafik gold ya, gold. Ya, gold kita lihat. Ini pakai grafik. Ya, ini. Bebas kita mau pakai grafik mana aja ya, karena hari ini lagi agak slow marketnya. Nanti malam sesi Amerika juga tutup. Nah, ini. Oke. Kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, ini kenapa harga naik terus balik lagi ya. Ini kita lihat ya. Support, ini bicara support resisten juga nih ya. Kita bicara support resisten nih. Jadi ini adalah ya, ini adalah support. Ini kan support ya, support. Support itu adalah harga low sebelumnya. Ini kan low sebelumnya. Tadi malam saat ada data NFP dijebol, jebret gitu ya. Nah, terus harga jadi main di bawah ya. Ini kan tadinya harga di atas. Ini support. Nah, terus dia konsolidasi, lalu dia naik. Nah, jadi support ini menjadi resisten. Gitu ya. Ini kan support nih menjadi resisten. Nah, resisten itu berarti apa? Menahan harga turun. Ini kan harga naik, tapi support ini di break, sudah dijebol ya. Nah, karena supportnya sudah dijebol, jadi harga mainnya di bawah. Ya, lalu akan menguji lagi nih si support ini menjadi resisten. Ternyata nggak berhasil ditembus. Nah, itulah intinya. Kalau harga di bawah terus nggak bisa menembus resisten, berarti dia masih akan kembali turun. Nah, ini tadi di sini ya, di sini ada signal sell gold ya di 4243 Bapak Ibu sekalian ya. Tadi mungkin yang ada di grup premium ya bisa melihat di grup signal gold di 4243 itu ada signal sell gold ya. Kenapa di situ? Karena di sini memang zona resisten gitu ya. Sini ada zona resisten. Nah, ini udah TP ya di pergerakan sekarang. Jadi kalau kita mau sell itu juga harga ada di area resisten. Terus kalau kita mau buy ada di area support gitu. Oke, mungkin ada yang mau nanya silakan ya. Kalau ada yang mau nanya, mungkin lebih lebih apa seru kalau ada yang tanya jawab ya. Gimana Bapak Silakan Ibu, Bapak Ibu ada sekalian. pertanyaan tentang materi hari ini? Tentang trendline atau yang lain? Langsung aja diketik kolom komentar atau langsung di-unmute aja. Oke,
Jadi buat Bapak Ibu yang masih pemula, newbie, jangan takut ya bahwa Forex ini bisa dipelajari karena ini secara teknikal. Jadi bukan berarti apa namanya ini tebak-tebakan, tapi kita mempelajari pergerakan market lewat candle-candlenya. Jadi candle ini kan menandakan bahwa ada apa namanya kekuatan buyers atau sellers. Misalnya kenapa harga turun berarti ada banyak yang menjual. Nah, kenapa dia menjual berarti ini udah melihat bahwa di sini memang area resistance. Jadi banyak orang yang memasang posisi sell di area ini. Jadi ketika harga ya ada di area ini lalu kembali turun. Oke, coba saya cek ada pertanyaan. Ya, saya cek dulu ya. Sepertinya ada pertanyaan. Pak Agus, bias harga cara menentukan apa sih bias harga cara menentukan area support kuat untuk scalping atau intraday ya. Kalau untuk scalping kita bisa pakai nah ini juga bisa buat scalping ini ya, yang ini tadi. Nah ini ya, ini adalah saat harga tadi pagi ya, ini diabaikan dulu. Harga tadi pagi kan begini ya, ini high yang high, ini yang low-nya. Nah ini saya bikin begini ya, ini menandakan areanya support resistannya ini nih ya, buat Bapak tadi ya. Ini bisa juga buat scalping, bisa buat intraday. Kenapa? Kalau intraday, begitu dia jebol, kita bisa cari posisi buy ya. Tapi kalau scalping, dia bisa naik turun, naik turun, kita bisa cari posisi buy di area support, cari posisi sell di area resisten. Tapi ini kan kita lihat ya harganya menguji resisten dan apa namanya tidak ada rejection. Kalau rejection maka saya sell di sini. Tapi ini breakout ya. Ini breakout. Nah, kalau breakout ini kita cari posisi buy. Ya, ini udah ada posisi buy tadi siang juga ini sudah apa? Close profit 40 pip ya tadi. Lalu sell lagi di atas di 42. Kalau mau yang gede ya support resistennya ya Bapak yang tadi nanya itu pakai time frame gede Pak, 4 atau daily. Ya, itu lebih valid sebenarnya ya. Kosong. Nah, ini deh. Oke, kita pakai ini. Nah, kita lihat ya. Ya, kita lihat. Nah, kalau mau cari support resisten yang besar, maka jangan pakai yang di tengah-tengah ya. Nah, ini adalah support resisten yang apa namanya tadi pertanyaannya? Yang kuat. Nanya yang kuat kan? Nah, kalau yang kuat berarti pakai time frame besar. Nah, ini dia nih, Pak. Nah, ini ya, ini kita lihat ini adalah resisten yang dia break ya. Resisten yang dia break, nah akan menjadi support tuh gitu ya. Akan support. Jadi begitu menyentuh area ini dia mantul tuh berarti dia menjadi support kuat. Lalu naik akan menguji lagi sini lagi. Terus dia coba lagi terus ya. Jadi ini zona support ya, kuat ya. Jadi di sini zona support kuat. Lalu sekarang dia naik nih. Nah, kalau di sini kan bukan zona support kuat nih, support kuatnya di sini lagi nih Pak yang besar ya. Di 3.440-an sampai 3.450. Kalau ini masih ya tengah-tengah ya, tapi kalau ditanya yang support kuatnya adalah yang ini Pak. Caranya lihatnya dari mana? Dari harga lower dan higher yang apa namanya yang udah terjadi sebelumnya. Gitu. Yang memang krusial kayak ini nih udah dicoba berkali-kali ya, maka dia akan diuji lagi nanti sebagai titik yang akan jadi target kalau mau naik ya. Misalnya ini kan tengah-tengah ya. Kalau naik dia akan menguji ke sini. Ya. Kalau tidak jebol, cari posisi sell. Tapi kalau jebol, maka dia akan bentuk ATH. Ya akan mengincar posisi lebih tinggi yaitu yang ini dulu nih, 3499. Gitu ya. Tapi selama enggak jebol atas bawah berarti dia masih konsolidasi dalam support resisten yang kuat. Antara ini sini 3.250 ya atau 3.440. Begitu ya Pak. Jadi kalau mau cari yang support resisten kuat harus pakai time frame yang besar. Tapi kalau yang scalping itu pakai time frame yang kecil, bisa di M30 ya ke bawah itu bisa. Gitu. Oke, silakan kalau ada mau pertanyaan lagi. Oh ya, hari ini mungkin market goldnya akan slow ya di sesi
Amerikanya. Karena apa? Karena market Amerika tutup libur ya, karena Independence Day hari ini. Ya, jadi cuman sampai sesi Eropa berakhir itu kira-kira jam 11 malam. Tapi kalau Forex masih buka juga ya sampai malam ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Kalau enggak saya saran kepada Mbak Bella dulu ya. Oke, terima kasih Pak Sandy. Gimana Bapak Ibu untuk materi hari ini masih ada yang mau ditanyakan atau masih mau diskusi bareng Pak Sandy? Bisa langsung unmute aja mikrofonnya atau di kolom chat. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup webinar sore hari ini ya Pak Sandy. Oke, oke, bentar ya. Ya, saya jelasin satu lagi dulu ya, 5 menit nih untuk Oke, forex-nya ya. Tadi siap-siap. goldnya, ini forex-nya. Jadi ini zona-zona atau area-area support resistennya ya. Nah, bisa diperhatikan ini Bapak Ibu, ini juga pakai time frame H4. Jadi ini adalah support ya. Ya, ini adalah ada zona base ya, support. Nah, harganya akan diuji tadi malam tuh ya. Jadi support itu akan diuji lagi tadi malam nih pas non farm payroll terus dia memantul. Nah, terus dia akan naik lagi. Nah, di sini ada base. Base itu ada beberapa harga yang bergerak di sekitaran yang sama. Ini akan menguji area sini lagi nih. Ya, tapi ini kayaknya base-nya kuat ya. Jadi kalau nggak nembus dia akan turun. Ini di sini adalah peluang untuk entry sell selama nggak tembus dan kalau misalnya kita mau pasang SL-nya itu di atasnya high yang ini sedikit ya. Jadi kalau ini posisi ini adalah support, ini adalah resisten. Jadi buy di zona support, sell di zona resisten. Jadi di area sini nih 1780-an sampai 1800 adalah zona sell Euro USD. Jadi kalau mau cari posisi entry apa namanya trading buat forex bisa jadi alternatif juga ini ya. Ini udah dianalisa dan signal juga sudah dirilis di grup atau di channel signal forex ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum join bisa join aja, nanti bisa dapetin atau bisa lihat di channel-channel signal. Oke, itu aja Mbak Bella, silakan. Oke, terima kasih Pak Swendi karena materi untuk hari ini sudah disampaikan oleh Pak Swendi. Untuk Bapak Ibu, kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup webinar sore hari ini. Oke, sepertinya kayaknya udah jelas nih ya untuk materi hari ini dan udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri webinar hari ini ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Pak Swendi sudah hadir di sore hari ini, udah bahas cara analisa teknikal yang simpel untuk pemula. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini. Nanti Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa menghubungi tim kami dari Java Global Features. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang mau dapetin sinyal dan market update setiap hari, tadi Pak Swendi juga bilang hari ini ada sinyal-sinyal gold ya untuk Bapak Ibu yang mau dapetin, langsung aja join di Java Traders Community. Nanti bisa saya kasih linknya di kolom chat. Oke, Bapak Ibu yang mau trading juga langsung aja trading di Java Global Features karena selain Bapak Ibu bisa trading di sini, Bapak Ibu juga bisa dapetin edukasi dari analis langsung ya, bisa diskusi bareng analis lewat private coaching dan juga ada sinyal-sinyal market update. Dan untuk event-eventnya kita juga selain di hari Jumat sore hari ini kita ada live market sesi Eropa ya setiap hari Senin dan Rabu itu live market gold setengah tiga siang di YouTube channel Java Global Features dan ada live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu kalau udah buka akun trading juga bisa dapetin free sinyal trading forex dan gold setiap hari. Karena kalau belum buka akun nih masih free trial ya selama 7 hari masih di akun demo. Oke, untuk Bapak Ibu terima kasih udah hadir di webinar sore hari ini dan terus semangat tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5 nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Features setiap hari Selasa jam 8 malam tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang.